Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Sahabat sekalian, belum pulang dari mengembara Hunter Pusaka. Sesuai namanya Hunter Pusaka. Ada subscriber berkomentar, lah gitu dong mas, jadi sesuai namanya kayak kemarin-kemarin, kayak pertama kali upload, yaitu hunting di pedesaan, didokumentasikan, diupload, dan itu sesuai dengan namanya. Jadi hunter langsung turun ke lapangan. Jadi bukan uploadnya hanya di rumah saja. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya dapat keris, bukan keris ya, tapi sebetulnya ini cenderung pada cacing kanil teman-teman, pusaka cacing kanil. Namun ini sangat unik sekali. Cacing kanil mempunyai sejarah panjang, dan Presiden pertama RI Republik Indonesia sempat mempunyai tongkat komando, ya, yang pada banyak sekali cerita tongkat komando itu berisi cacing kanil, ya, berisi cacing kanil, pusaka cacing kanil. Ini teman-teman sekalian, ini yang saya dapatkan. Dan pusaka cacing kanil ini teman-teman tidak seperti biasanya yang saya dapatkan kemarin-kemarin yang saya upload, ya. Kalau bentuknya hanya cacing kanil begitu saja, namun tombak cacing kanil ini, ya, coba kita buka teman-teman. Ada motif nogo kembar pada bagian sorsoran tombak. Ada motif naga kembar seperti ini, dan pada bagian sisi wilah tombak itu ada semacam capnya teman-teman. Ini adalah capnya, atau sebagai apa ya, ngarani tanda produksi mungkin, ya, tanda produksi. Dan yang asli memang cacing kanil seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini ada semacam tanda pada sisinya. Tulisannya kurang begitu jelas, ya. Sepertinya ini angka huruf Romawi teman-teman. Ini panjangnya sekitar total itu ada 25 cm. Ya, untuk lebih jelasnya filosofi dan sejarahnya, yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Saya bahas di rumah ya, ntar. Oke. Ini masih di jalan. Ini bentuknya teman-teman sekalian. Oke kawan-kawanku, para pecinta Tasanaji dimanapun anda berada, saya kira dengan saya review seperti ini akan lebih jelas teman-teman. Jenis cacing kanil ini merupakan jenis senjata tombak, ya. Jadi masuknya kepada jenis tombak teman-teman, jadi bukan keris. Saya akan mencoba untuk menampilkan secara jelas dan secara gamblang sisi per sisi pada wilah tombak cacing kanil ini teman-teman. Oke, mari kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman sekalian, saya kira bentuk tombak cacing kanil seperti ini merupakan yang pertama kali saya lihat teman-teman, di antara cacing kanil yang lain. Tentunya pada sebelah tengah ini terdapat semacam cap atau stempel bahwa cacing kanil ini memang asli, ya, buatan dari dalem atau keraton teman-teman. Tangguh pada cacing kanil ini adalah tangguh Mataram sekitar abad ke-16 teman-teman sekalian. Panjangnya sekitar 25 cm, luknya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 luk teman-teman sekalian. Luk 7 cacing kanil. Pada cacing kanil seperti biasanya itu tidak seperti ini teman-teman, ya, tidak seperti ini.
pada kali ini cacing kanil ini teman-teman, terdapat ganan atau ornamen pada sisi bagian metuk, di atas metuk tombak ini, yaitu berupa ornamen nogo kembar primitif. Nah, ini yang sangat-sangat langka sekali, dan ini sangat diburu tentunya oleh para kolektor. Untuk menguji keaslian pada cacing kanil teman-teman, tentunya kita harus mengacu, yang paling utama adalah pada stempel ini teman-teman. Biasanya teman-teman, kalau tidak ada stempelnya ini, itu berarti buatan baru ya, buatan Kamardikan. Jadi kalau ada stempel semacam ini, itu sudah dipastikan bahwa era pembuatannya adalah era Mataram. Lalu bagaimana filosofi dari cacing kanil teman-teman sekalian? Oke, cacing kanil teman-teman. Jadi dalam sejarahnya, pada saduran Babat Pajajaran dumugi Demak ya, pada Babat Demak, selain busur panah, tombak cekel, tombak biring, dan tombak kudup cempoko, pusaka cacing kanil pun menjadi pegangan para perwira di kerajaan Demak Bintoro. Jadi konon tombak cacing kanil ini difungsikan untuk menembus kerewojo atau baju zirah Portugis di zaman dahulu. Sangat-sangat berkesan sekali teman-teman. Namun pada cerita lain teman-teman sekalian ya, jadi kita banyak mendengar pada simbah-simbah di area daerah Gunung Kidul ya. Jadi bentuk tombak yang kita kenal dengan sebutan cacing kanil ini malah disebut sebagai silur, yang fungsinya justru sebagai penawar bisa ular, sebagai penyembuh obat dari sengatan atau bisa ular, kalajengking, dan hewan-hewan liar lainnya teman-teman. Adapun penggunaannya adalah pada area yang terkena gigitan tersebut, pada sengatan, letak pada sengatan kulit ya, di kulit itu pada sengatan ular berbisa atau hewan-hewan liar lainnya. Jadi cukup ditempeli saja, ditempeli lalu ditaburi garam. Itu biasanya ritualnya seperti itu teman-teman sekalian. Lalu ditempelkan berkali-kali ke area yang terkena luka tersebut, yaitu bekas gigitan ular berbisa tersebut. Dan banyak kita memang mendengar teman-teman sekalian cerita-cerita bahwa dengan cara-cara seperti itu orang-orang zaman dulu itu bisa sembuh gitu. Kawan-kawanku sekalian, namun tak kalah menarik cerita tersebut, ada cerita yang lebih fenomenal lagi. Dan ini sangat masyhur sekali teman-teman. Banyak sekali berkembang cerita ini, isu-isu seperti ini tentang kehebatan dari senjata cacing kanil teman-teman. Jadi konon sang proklamator RI, yaitu Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, yang dikenal selalu membawa tongkat kecil atau tongkat komando. Jadi dalam setiap acara kenegaraan resmi, beliau dikabarkan di dalamnya tersimpan sejumlah tombak kesayangan. Salah satu yang kerap digunakan adalah cacing kanil di dalam tongkat komando tersebut teman-teman. Jadi sekitar 6 kali percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno, namun tak ada satupun yang berhasil. Jadi sejak rentetan peristiwa itu, masyarakat umum semakin percaya bahwa Bung Karno sosok yang mempunyai karisma yang kuat atau memiliki kasekten. Ini yang berkembang di kalangan masyarakat. Itulah kenapa diam-diam masyarakat kita selalu dan mencari, memburu keris, maksud saya tombak cacing kanil teman-teman. Lalu benarkah ada hubungannya dengan tongkat komando yang selalu ditenteng oleh Bung Karno? Pada tanggapan resmi pers dulu bahwa Bung Karno sempat mengeluarkan pernyataan
tidak ada hubungannya ya tentang keselamatan Bung Karno dari percobaan pembunuhan dengan tongkat komando yang dibawa kemana-mana. Itu tanggapan dan penegasan dari Bung Karno sendiri, teman-teman. Namun teman-teman sekalian, ya namanya isu-isu berkembang ya, dan cerita-cerita berkembang, akhirnya seperti gadok gitu lah, temu gadok, jadi dihubung-hubungkan. Namun teman-teman sekalian, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa kabar kuat memang dari tongkat komando tersebut memang isinya memang pusaka cacing kanil, teman-teman, pada tongkat komando Bung Karno. Wallahu a'lam, ini semuanya hanya sebuah sejarah, dan tentunya hal-hal yang klinik, hal-hal yang mistik itu tidak bisa lepas dari budaya-budaya yang berkembang dan secara turun-temurun pada masyarakat kita. Karena tentunya hal-hal klinik tersebut juga merupakan bagian budaya Nusantara kita. Zaman Mojopahit, Mataram, Pajajaran, Medang, Pengging, Belambangan, dan lain sebagainya merupakan sebuah khazanah kekayaan leluhur kita dari zaman dahulu diturunkan hingga saat ini. Semoga semuanya lestari, teman-teman sekalian. Ini adalah tombak cacing kanil yang saya dapatkan di daerah Nganjuk Timur, pinggiran, yang merupakan tangguh dan asli pembuatan estimasi Mataram abad ke-16, teman-teman sekalian. Berluk 7, dan paling unik di sini adalah adanya ornamen naga kembar pada tombak cacing kanil ini. Sungguh sangat unik dan sangat langka sekali. Tentunya aura sangat kuat, powernya sangat kuat sekali. Aura-aura positifnya sangat kuat sekali. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat tentang menambahnya khazanah perilmuan Tosan Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.